Ya, masih dalam surat An-Naba. Amma yatasaalun. Malah sudah kita bacakan tafsirnya, sudah kita jelaskan sedikit banyaknya. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, sampai dengan ayat ketiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka fihi di dalamnya mukhtalifun, saling berselisih, saling mempersoalkan. Apa yang mereka persoalkan adalah anin naba'il azim. An-naba'il azim itu kita sudah jelaskan kemarin. Fal mu'minuna yusbitunahu wal kafiruna yunkirunahu. Adapun orang-orang mukmin yusbitunahu, mereka percaya dengan berita yang disampaikan dan apa-apa yang disampaikan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait keyakinan, akidah, ajaran dan lain sebagainya. Wal kafiruna yunkirunahu, dan orang-orang kafir mengingkari itu. Orang-orang kafir yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan kekafirannya abadan abada. Sehingga kata Allah, orang kafir itu sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan wahai Muhammad, enggak dikasih peringatan, kamu kasih tahu enggak kasih tahu, sawaun, sama aja, udah tinggalkan. Gitu. Allah sudah mengunci mati hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci mati hatinya, pendengarannya tuli, ya kan? Absarihim, pandangannya buta, dan hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang ingkar terhadap itu tadi? Termasuk salah satu di antaranya Abu Jahal CS, Abu Lahab CS, memang sudah dikunci. Mau dikasih kabar tentang berita hari kiamat, hari kebangkitan, keberadaan Allah, mereka tetap nggak percaya karena Allah sudah mengunci matinya. Tinggalkan Muhammad. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan petunjuk, orang-orang yang membutuhkan keterangan-keterangan darimu. Udah saking sewetnya itu Allah Subhanahu wa taala. Udah biarin. Makanya salah satu sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum kafir Quraisy pada saat itu turunnya surat At-Tur, ya. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur, sampai dengan ayat 35, ya. Apakah kamu diciptakan tanpa sebab, atau kamu yang menjadikan dirimu sendiri? Itu surat At-Tur ayat 35, ya kan? Itu kan semacam logika balik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir Quraisy. Emangnya lu diciptakan tanpa sebab? Emangnya lu menciptakan diri lu sendiri? Emang lu punya niat sebelum ada, gua pengen ada, kemudian lu tahu-tahu ada? Enggak mungkin. Gitu. Kita ini tahu-tahu ada, kita enggak punya niat untuk ada. Dan tahu-tahu mati, kita juga enggak punya niat buat mati. Siapa yang punya kerjaan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disindir, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pikir aja sendiri, apakah kalian itu diciptakan tanpa sebab, atau kalianlah yang memikirkan dan menjadikan diri kalian sendiri? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kalian enggak percaya kiamat, enggak percaya hari kebangkitan, enggak percaya ke hari kehancuran, kita logikakan seperti ini. Misalnya ada seorang insinyur membangun bangunan tinggi, gedung tinggi pencakar langit yang begitu kokoh, begitu hebatnya. Ya, kemudian ada orang awam melihat bangunan itu pasti akan berkata, mustahil gedung yang tinggi ini akan bisa diruntuhkan. Orang diketok pakai palu aja kembal, kan begitu. Nggak mungkin gedung setinggi ini bisa dihancurkan. Bagaimana cara ngancurinnya? Bagi orang awam yang tidak mengetahui pengetahuan tentang itu, pasti akan berkata begitu. Tapi bagi seorang insinyur yang mendesain bangunan itu, ketawa, udah gue yang bikin, gue gampang ngancurinnya. Nggak usah lu ketok pakai palu, nggak usah lu bawain bulldozer, nggak usah lu bawain belkok.
Karena gua yang membuat, gua yang begitu paham di mana titik kelemahan bangunan ini. Tinggal taruh granat aja, das di sudut-sudut tertentu, ya kan? Di titik-titik tertentu sebagai penyangga, seketika diledakkan maka bangunan setinggi dan sekokoh apapun akan luntur dalam sekejap. Sama kiamat begitu. Lu kagak merasa bikin bumi, nggak merasa bikin langit, nggak merasa bikin matahari, nggak merasa bikin gunung, kok enaknya lu ngomong? Nggak mungkin akan hancur. Dulu kan begitu persoalannya. Nggak mungkin Muhammad. Bumi sekokoh ini digali aja nggak bisa habis, bisa hancur. Dari mana logikanya? Begitu orang kafir. Nggak mungkin langit yang tinggi begitu kokoh bisa luntur, bisa runtuh. Nggak mungkin. Itu pertanyaan-pertanyaan sanggahan yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy. Sama dengan gedung yang tinggi dibangun. Kalau bahasa ukon, buset ya, ini bagaimana cara ngancurinnya, orang agak paham. Diketok membuat, ya kan? Ya bagi yang bikin mah gampang. Apa susahnya? Nggak usah lo ketok. Ya begitu tadi caranya. Nah itu perumpamaan itulah yang sering disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, dalam ayat 36 surat At-Tur. Atau kalian yang menciptakan langit dan bumi sehingga kalian tidak percaya terhadap janjiku, terhadap keberadaanku, terhadap surga nerakaku, terhadap kiamatku. Kalau kalian merasa menciptakan langit dan bumi, ayo silakan. Begitu. Itu logika balik yang Allah kedepankan dalam mengkanter perasaan dan logika-logika kaum kafir yang tidak percaya ternyata besar. Gitu. Makanya Rasulullah pokoknya begitu. Kebayang kita betapa sulitnya ketika ditantang kapan harinya. Kalau memang ada, ketika Rasulullah bisa menjelaskan, bisa melogikakan, mereka nantang kapan. Kalau begitu kapan? Harinya kapan? Tahunnya berapa? Nah, begitu. Selalu ada aja persoalan yang tujuannya menyudutkan, bukan tujuannya meminta keterangan supaya mereka memahami, bukan. Tujuan pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy, tujuannya adalah menyudutkan dan menjatuhkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam upaya menegakkan ad-dinul Islam. Begitu. Lalu kemudian, nah ini menariknya surat At-Tur. Surat At-Tur yang sebagaimana kita bacakan tadi, itulah surat yang membuat salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair ibnu Mut'im, masuk Islam. Zubair ibnu Mut'im itu masuk Islam gara-gara mendengarkan surah At-Tur yang dibacakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW setelah kejadian perang Badar, pasca perang Badar. Zubair ibnu Mut'im itu negosiator, tim perunding pembebasan tawanan perang Badar. Jadi ketika selesai perang Badar, Rasulullah itu punya tawanan 70 orang. 70 orang tuh, termasuk salah satu diantaranya dari kalangan keluarga adalah Abbas. Abbas pamannya Nabi, bukan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas anaknya Abbas. Abbas pamannya Rasulullah SAW yang belum beriman pada saat itu, tetapi selalu membela baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, Abbas itu terkenal royal terhadap Rasulullah, tapi dia memerangi Rasulullah, tapi nggak mau membunuh. Paham? Kok iya gedek tapi sayang, paham? Tuh Abbas kesel dengan ajaran Rasulullah SAW, tapi begitu sayangnya terhadap pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi salah satu tawanan perang Badar. Di samping As ibnu Rabi. Siapa As ibnu Rabi? Adalah menantunya Rasulullah SAW dari istri namanya Zainab, kakak kandung Fatimah. Tuh, kayak aku Rasulullah itu, kalau bahasa kita nyesek. Yang jadi tawanan itu keluarga gua semua rata-rata, dan orang-orang yang Rasulullah cintai. Abbas, biar kata belum mukmin, sangat menyayanginya. As ibnu Rabi, biar kata belum menjadi seorang mukmin, tapi begitu sayang terhadap putri Rasulullah SAW. Tuh, As ibnu Rabi, sayangnya kayak sama Zainab tuh terkenal dalam kisah-kisah tarikh. Dan Zainab adalah
perempuan Quraisy yang punya kesetiaan yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Pada saat menjadi tawanan perang Badar, Zainab ini rela melepaskan kalung pemberian Khadijah, istrinya Rasulullah SAW yang sudah wafat, untuk menebus As ibnu Rabi, suaminya. Kayak apa coba? Dan itu terjadi. Kan ditawan tuh 70. Dipanggil Umar bin Khattab. Umar, sini. Abu Bakar, sini. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda tentang tawanan-tawanan perang kita ini? Kita cerita dulu sedikit. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, orang-orang inilah yang selalu menyulitkan kita. Orang-orang ini yang selalu menyulitkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini tidak percaya dan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, habisin aja ya Rasulullah. Jangan dikasih ampun. Kemudian, bagaimana pendapat Anda Abu Bakar? Nah, apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, bagaimanapun orang-orang ini adalah bagian dari keluarga engkau. Ya kan? Engkau mau apakan terserah, tapi menurut saya ampunin saja ya Rasulullah. Itu perbedaannya Umar dengan Abu Bakar. Umar ngotot, udah habisin aja Rasulullah. Bukannya kejam, tegas terhadap persoalan-persoalan agama. Tapi Abu Bakar terkenal dengan bijak. Akhirnya apa? Rasulullah tersenyum atas perbedaan tersebut. Tersenyum. Anta ya Abu Bakar kal Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim. Wa anta ya Umar kan Nuh. Dan kamu wahai Umar seperti Nabi Nuh. Tegas. Gitu, paham? Nuh, ini umatmu saya mau kasih azab banjir. Ya udah banjirin aja. Kan begitu kan Nabi Nuh. Iya. Sama Umar bin Khattab begitu. Oh, udah sikat aja Rasulullah. Tuh. Tapi Rasulullah di situ tersenyum dan bangga karena punya sahabat yang masing-masing berbeda dalam mengambil sikap. Ya kan? Emang diomelin? Enggak. Malah seneng Rasulullah. Emang sahabat gua ini luar biasa. Sahabat-sahabatku ini luar biasa. Umar dengan Abu Bakar itu terkenal kontroversinya, sering. Karena itu tadi punya pandangan-pandangan ijtihad yang berbeda. Kalau sekarang kan kagak, ijtihad sedikit merasa paling benar. Wah, pokoknya gua yang benar. Wah, ini orang-orang sekarang. Dulu kayak apa? Abu Bakar, Umar sering cekcok gara-gara berbeda pendapat dalam soal ijtihad. Termasuk salah satu kasus contoh tawanan perang Badar. Tuh. Makanya kalau ada orang-orang ustadz-ustadz yang merasa kelompoknya paling benar, kurang piknik, kurang referensi, kurang belajar, gitu. Wah, bidah. Wah, salah. Itu yang merasa dirinya benar, nggak ngelihat kejadian-kejadian masa lampau, masa lalu. Bagaimana seorang Abu Bakar dan Umar berseberangan, berbeda pemahaman dalam hal ijtihad, tapi Rasulullah mensikapinya dengan senyum, bangga karena punya sahabat yang mulia yang punya pemikiran berbeda. Begitu. Akhirnya Zubair ibnu Mut'im itu menjadi negosiator dalam penebusan tawanan Badar. Datang dia ke Madinah. Datang pada saat waktu maghrib. Nih cerita, ini asbabul wurudnya hadis yang terkait dengan surat At-Tur. Datang dia ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, sampai ke Madinah, melihat dan menyaksikan Rasulullah SAW sholat maghrib. Sholat maghrib yang dibaca surah At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Ya, wal baitil ma'mur, sampai ayat 34, 35, 36 meleleh kekafirannya, luntur kekafirannya, gagal kekafiran yang selama ini dipertahankan mati-matian. Itu gara-gara surat At-Tur. Itu tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kalian diciptakan tanpa sebab, atau kalian yang menciptakan diri kalian sendiri? Itu isinya. Ya. Luntur kekafirannya gara-gara mendengar surat At-Tur. Itu luar biasa.
Memang begitu sifat-sifat sholat Rasulullah SAW dulu, bacaannya kagak ada yang pendek dulu, kan begitu. Dulu zaman umat Islam belum banyak, masih sedikit. Makanya yang dibaca dalam sholat-sholat Rasulullah itu surat-surat panjang, termasuk At-Tur. Lalu orang tanpa melihat itu, asbabul wurud hadis itu, maksain kalau ngimamin bacanya panjang-panjang benar. Karena apa? Dianggapnya mencontoh Rasulullah. Ini kagak paham, kagak memahami hadis berdasarkan asbabul wurud. Dulu masih keker-keker, wah masih jawara semua sholat, ya kan? Pada saat periode di Madinah, begitu orang Bedui banyak masuk Islam, kuli-kuli bangunan, tukang-tukang batu, pengembala, Islam royo-royo, ijo royo-royo. Nah, Rasulullah melarang jadi imam bacaannya panjang-panjang. Begitu. Yang dilihat hadisnya, hadis awal-awalnya doang. Tuh, orang-orang yang tidak memahami asbabul wurud. Nah, Islamlah ya Zubair ibnu Mut'im menjadi Islam gara-gara mendengarkan surat At-Tur yang dibacakan pada saat sholat maghrib oleh Rasulullah SAW, luntur kekafirannya. Begitu panjang.